Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita di pagi hari ini untuk kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini Engkau telah adakan bagi kami. Terima kasih untuk penjagaan, penyertaan, dan berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh anugerah-Mu kami boleh ada di hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Engkau percayakan kepada kami. Sebelum kami berkegiatan di hari ini, kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di Mazmur 141 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ayat 5, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Ayat 6, apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Ayat 7, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat 10, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 di Mazmur 141. Di ayat 3 dikatakan begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapak Ibu, mulut adalah bagian dari anggota tubuh manusia yang meskipun kecil tetapi memiliki dampak besar bagi kehidupan manusia. Tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis di Yakobus pasal 3 pada ayat 4. Kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus selalu berhati-hati dalam memfungsikan mulut ini. Sebab perkataan yang keluar dari mulut kita itu mengandung kekuatan yang begitu dahsyat. Apa yang diucapkan mulut kita bisa mempengaruhi hari esok, atau masa depan kita gilang gemilang, atau masa depan suram, itu bergantung dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya ada pepatah kuno mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Pada umumnya manusia boros dalam mempergunakan kata-kata atau berbicara, padahal sudah sangat jelas tertulis di kitab suci. Dikatakan begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Itu Amsal pasal 10 ayat 19. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan memperingatkan saudara dan saya di Yakobus pasal 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk
mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sadar bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, pemazmur, dalam hal ini Daud, berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dia berkata begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara? Orang percaya yang sudah lahir baru dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, bukan hanya hatinya yang mengalami jamahan Tuhan Bapak Ibu, tapi juga mulutnya. Amin. Karena itu diingatkan di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mulut kita harus selalu diawasi, supaya dari mulut kita tidak keluar kata-kata sembarangan atau sembrono yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sebab mulut kita ini bisa menjadi seperti pedang yang sangat tajam yang dapat melukai orang lain, menghancurkan orang lain, dan bahkan membunuh orang lain. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukankah seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang merasa diri sebagai orang besar tidak lagi bisa menguasai dan mengendalikan mulutnya. Mereka gampang sekali melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan sangat merendahkan orang lain yang dipandangnya sebagai orang kecil. Bapak Ibu dengar baik, saya mau katakan seperti Yakobus 1 ayat 26 berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Karena itu kiranya kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini sehingga ibadah kita tidak sia-sia, karena kita mampu untuk mengawasi mulut kita, dan perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami menjaga perkataan kami, tidak sembarangan, tidak sembrono dalam berkata-kata, sebab apa yang kami katakan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kami semua di hari ini. Ada perlindungan Tuhan sempurna, ada berkat yang melimpah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.